itu terajam dalam diri saya. Sejak itu saya ajam, ya Allah, saya harus memang bebas riba. Ini benar soalnya. Ayat suci Al-Quran itu benar. Itu nggak bisa terbantahkan. Mau gimana mana diputar memang sah dalilnya seperti itu. Jadi itulah yang membuat saya akhirnya hijrah untuk meninggalkan riba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah masih memberikan saya kehidupan untuk menebus dosa, untuk memperbanyak amal ibadah, terutama menebus dosa-dosa riba saya. Saya adalah seorang karyawan dulunya, ingin melangkah jauh ke bisnis, dunia bisnis, tetap dan belajar sempat belajar juga di guru saya yang ngajarin hutang itu adalah mulia. Jadi saya sempat belajar di muridnya Pak Ferdi Chandra ya, Entrepreneur University, mana belajar berhutang. Nah, di saat saya karyawan itu saya mulai mempelajari gimana cara berhutang, gimana cara berkredit, gimana supaya bisnis itu punya hutang. Dan memang rasanya tidak mungkin bisnis tanpa hutang. Itu yang memang saya rasakan dulu, dan kebanyakan sekarang pun masyarakat merasakan seperti itu. Nah, hal itu membuat motivasi saya belajar sampai bagaimana menjebol pakai kartu kredit, gimana bisa minjam, gimana semua saya pelajarin, sampai gimana mengatasinya kalau macet, gimana itu saya pelajarin. Tetapi ya hasilnya semu. Saya sempat punya usaha beberapa, ya saya punya usaha kontraktor, saya punya usaha pangkas, saya punya usaha kursus. Alhamdulillah sebenarnya omsetnya lumayan besar. Kursus saya ada 150-an orang. Pangkas saya kalau untuk omset 8,5 juta sebulan itu pasti dapat. Terus juga kontraktor, saya punya kerjaan di beberapa perusahaan swasta, pabrik swasta. Sampai sekarang perusahaan saya itu masih berdiri, ya. Jadi tapi semua semu saat itu. Kenapa saya masih megang itu? Nah, saya nggak pakai bank pun, saya pakai uang orang. Nah, uang orang itu pun ternyata setelah saya pelajarin yang saya pakai itu riba, gitu. Nah, dulu saya seperti sepele dengan riba ini. Kenapa? Karena saya mempelajarin utang, ngatasin utang itu, jadi yakin ini harus gimana caranya supaya berhasil, saya punya modal besar, akhirnya saya bisa bisnis gitu. Nah, itu saya buat sampai saya punya perusahaan CP, PT saya buat, sampai punya beberapa utang. Tapi ya semuanya semu. Saya ketipu di perusahaan PT saya, direktur saya melarikan uang saya. Terus di usaha pangkas saya jeblok, yang besar, lumayan besar itu jadi omset jajan separuh. Di kontraktor juga saya banyak, ya udah hancur lah. Di kontraktor tuh hancur. Hancurnya gara-gara orang. Mungkin Allah ngasih petunjuk juga. Saya harus berpikir berbeda gitu. Tapi saya saat itu gak sadar. Saya tetap yakin dengan hutang, malah mempertajam ilmu gimana cara mengatasi hutang. Pertama gimana cara berbisnis, gimana cara berhutang, melipat-lipat gandakan hutang, terus terakhir belajar gimana cara mengatasi hutang, dan itu berhasil. Di kredit saya yang terakhir saya berhasil negosiasi, bahkan saya udah jadi konsultan dari beberapa teman yang ingin membobol bank dan ingin mengatasi kredit macetnya. Nah, sampai sekarang itu mereka konsultasi itu. Tapi
semua itu semu, nampak hasilnya pun nggak ada, ya. Saya juga di akhirnya belajar kemana-mana, ini nggak benar, ya kan. Jadi mulailah saya ikut pelajaran, saya ikut sampai ketemu properti, dunia properti, ya kan. Saya terakhir saya itu properti. Nah, ketika enjoy dunia properti, saya buat bersama teman saya, berguru saya, Pak Prano Pitra. Kami mendirikan komunitas Medan Property Club. Ya, ini saya sempat jadi pembicara di beberapa marketplace, ya, rumah.com, OLX, 123.com, saya sempat jadi pembicara. Nah, di situ saya mengenal riba lebih dalam saat itu memang. Kenapa? Dunia properti itu nggak bisa lari dari riba. Dan memang konsumen itu nyicilnya kan harus ke bank. Nah, tapi alhamdulillah memang karena properti itu pilihan terakhir saya enjoy. Omset saya, penghasilan saya berhasil, dan ini lumayan saya tinggalin semua usaha yang lain, saya tutupin semua, saya mau fokus di properti. Sampai kami buat komunitas Medan Property Club namanya, berdiri. Terus kami juga buat komunitas NSE, Nekat Sukses Entrepreneur Medan. Kami buat komunitas itu, punya proyek patungan bersama, saya dirikan semua itu. Nah, tetapi itu tadilah, setelah saya ikut beberapa pertemuan dengan mempelajari properti syariah, kenapa enggak? Saya ikut belajar properti syariah, saya tersadar ini riba gimana. Cuman masih ngoyel tuh pada saat itu. Saya berpikir ini program Yahudi, ini program Israel ini. Saya di kepala saya seperti itu. Ini program Yahudi, Israel dan non-Muslim supaya menghancurkan umat Islam dari segi ekonomi. Dijejalkan, dimasukkan di kepalanya itu riba, jadi ngutang ke bank takut, jadi usahanya jalan di tempat. Itu yang dalam pikiran saya, dan terpatrol besar sampai saya di beberapa seminar pun udah ngikut, itu masih terpikir gitu kan, masih terpikir. Di seminar properti syariah saya ikut, masih terpikir ini ngancurin ekonomi umat Islam supaya menghindar dari bank, sehingga usahanya jalan di tempat, nggak bisa maju. Nah, sampai di suatu ketika saya diajak guru saya juga, Pak Prano Pitra, diajak untuk ikut di seminar sukses mengembangkan harta tanpa riba. Di situ saya disadarkan saya harus insaf. Dan saya dibacakan ayat suci Al-Quran, dibacakan hadis Nabi. Di saat itu saya tersadar dan terpukul sampai menangis, ya. Ini benar di kepala saya, ya Allah, ini benar. Gak ada lain, ini benar, ya Allah. Kasih tunjuk saya kebenaran ini, ya Allah. Kasih caranya saya bisa menjalankan kebenaran ini. Udah, sampai saya datangin Ustadz Samsul Arifin. Pada saat itu saya bilang saya serang dia, Ustadz itu program Yahudi gitu ya kan. Tapi yang saya sampaikan benar enggak Pak, kata dia. Jadi saya bilang, di situ terajam dalam diri saya. Sejak itu saya ajam, ya Allah, saya harus memang bebas riba. Ini benar soalnya, ayat suci Al-Quran itu benar, itu nggak bisa terbantahkan. Mau gimana mana diputar memang sah dalilnya seperti itu. Jadi itulah yang membuat saya akhirnya hijrah untuk meninggalkan riba.